Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat bersama saya Pak Adam untuk kelas 11 MIPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari bab lingkaran, yaitu tentang persamaan garis singgung lingkaran yang merupakan materi terakhir untuk semester ini ya. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kedudukan dari titik dan garis terhadap lingkaran, di mana ini materi sekarang itu pastinya juga bakal berhubungan dengan yang sebelumnya, apalagi yang tentang hubungan garis pada lingkaran yang ada 3 ya, yaitu memotong, tidak memotong, dan menyinggung lingkaran. Karena yang kita bahas hari ini adalah garis singgung lingkaran. Tentunya untuk garis singgung lingkaran adalah suatu perpotongannya yang hanya sebuah ya, atau satu titik doang ya. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran sendiri, di sini ada dua macam ya, yaitu seperti ini, titiknya itu berada pada lingkaran. Nah, kalau titiknya berada pada lingkaran, tentunya maka akan ada sebuah garis singgung aja ya. Misalkan titiknya itu ya garis singgungnya yang merah itu ya. Ini titik pusatnya. Dan ini adalah jari-jarinya. Nah, uniknya di sini adalah si jari-jari dan garis jari-jari ini dan garis singgungnya ini akan tegak lurus. Uniknya di situ ya untuk persamaan garis singgung lingkaran. Oke, sedangkan kemungkinan yang lainnya adalah titiknya berada di luar lingkaran. Nah, kalau titiknya ada di luar lingkaran seperti ini, maka dari situ kita bisa membuat sebuah garis yang warna biru itu dan juga sebuah garis yang warna biru itu karena mereka menyinggung atau memotong di satu titik, sehingga si garis itu bakal menjadi garis singgung lingkaran. Jadi kalau titiknya di luar, maka garis singgung lingkarannya ada dua harusnya ya. Sedangkan kalau misalkan titiknya ada di lingkaran, maka garis singgungnya cuma satu gitu ya. Terus kalau di dalam gimana? Nah, kalau di dalam nggak bisa ada garis singgung seperti itu ya. Oke, nah ini sama kayak tadi ya. Kalau ada garis singgung dan dihubungkan dengan garis jari-jarinya, maka nanti bakal tegak lurus ya. Nah, tentunya si persamaan garis singgung itu bentuknya adalah sebuah garis lurus, sehingga rumus yang akan kita gunakan adalah rumus yang seperti ini, di mana rumus ini harusnya pernah kalian pelajari di SMP, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Ini sudah kalian pelajari. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu persamaan garis singgung yang titiknya berada di lingkaran ya. Oke, jadi kalau dia melalui titik atau titiknya berada pada lingkaran, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah seperti ini ya. X1 min A, X min A tambah Y1 min B, dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, di mana di sini yang jadi angka itu si A, si X1, si Y1, sama B dan R-nya ya. Nah, ini mereka angka. Tapi yang X sama Y biasa itu merupakan variabel yang menjadi bentuk akhirnya ya. Oke, kalau diperhatikan nih kayak mirip bentuk X min A kuadrat ya, cuman dia kayak dipisah tuh ya. Jadi X1 min A sama X min A. Begitupun sama yang ini ya, dia mirip kayak Y min B kuadrat. Jadi ya mirip-mirip sama bentuk yang persamaan lingkaran yang paling awal itu ya. Oke, dengan si A, B pastinya menjadi pusat dari lingkaran, jadi notasi pusat itu selalu A, B ya. Dan R pastinya jari-jari lingkaran, dan X1, Y1 nih yang ada satu-satunya itu merupakan titik yang dilewati lingkaran atau titik pada lingkaran gitu ya. Ini yang hitam di sini nih ya. Ini X1, Y1 dianggapnya. Dan itu pasti angka ya, biasanya ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan contohnya, di mana persamaan lingkarannya adalah bentuk yang kedua, dan ada titiknya melalui titik 2,3. Oke, sebenarnya yang pertama harus dilakukan, itu mengecek si titiknya. Apakah titiknya ada di lingkaran atau ada di luar lingkaran. Itu harusnya kalian cek ya. Misalkan titiknya adalah 2,3, maka bakal di substitusi ke lingkaran. Ini buat ngecek aja ya. Yaitu X-nya kan jadi 2, Y-nya adalah min 3. Jadinya gimana? 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat min 12 kali 2 ditambah 11 sama dengan 0. Sehingga dapat 4 tambah 9 dikurang 24 tambah 11 sama dengan 0. Apakah nanti yang kiri ini jadi 0? Coba hitung.
13 tambah 11 kan 24, 24 kurang 24, 0, berarti 0 sama dengan 0. Karena jadi kayaknya memenuhi atau jadi sama nih kiri kanannya, maka si titik bakal benar melewati lingkaran. Jadi ini jadi 2,3 min 3 itu melewati lingkaran atau berada pada lingkaran. Nah, ini buat apa sih? Nah, ini sebenarnya buat mengecek apakah kita bakal pakai rumus yang tadi atau bukan ya. Jadi rumus yang tadi itu dipakai kalau si titiknya melewati atau melalui lingkaran gitu ya. Oke, ini nanti kalian coba ya ditulis ya. Jadi, oh ya, cara ini bisa kayak gini, bisa juga pakai LL itu ya, buat mengujinya ya. Boleh pakai L, boleh juga pakai yang langsung seperti itu ya. Oke, ternyata benar si 2, min 3 melalui lingkaran, sehingga kita bisa pakai rumus yang ini ya. Yang X1 min A, X min A, Y min B, itu ya. Berarti yang kita butuhkan adalah A, B sama R-nya ya, di mana A sama B jadi pusatnya. Oke, berarti ingat ya, yang X itu jadi koefisiennya A, yaitu min 12, dan B-nya mana B? Nah, B-nya itu 0 ya, karena dia nggak ada nih. Sehingga kita punya A kecilnya adalah min setengah dari si A, yaitu apa? Min setengah dikali A-nya min 12. Jadi sama dengan berapa? 6 ya. Sedangkan B-nya adalah min setengah dikali B-nya ada nggak? Nggak ada kan? Berarti nanti min setengah dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi A-nya 6, B-nya 0. Sekarang kita bakal nyari R, di mana rumus R adalah akar A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat dikurang C besar, yaitu sama dengan akar A-nya itu 6 kuadrat tambah B-nya itu 0 kuadrat dikurang C-nya itu yang nggak ada X-nya berarti 11 ya, positif ya. Berarti langsung 11. Berarti sama dengan 36 kurang 11 ya 25 ya. Betul nggak? Ya. Jadi R-nya adalah 5. Oke, udah nemu A, B sama R. Sekarang kita butuh X1, Y1 ya. Ini udah X1 sama Y1 karena dia melewati lingkaran. Sehingga kita udah bisa masukin ke rumusnya. Jadi persamaan garis singgungnya atau PGS nanti singkatannya itu adalah X1 min A X min A tambah Y1 min B Y min B sama dengan R kuadrat. X1-nya itu adalah 2, A-nya itu adalah 6 ya. Nah, ini tetap X min 6 tambah Y1-nya itu min 3, kurungin dulu. Dikurang B-nya itu 0 ya. Y min 0 sama dengan R kuadratnya itu adalah si 5 kuadrat. Berarti 2 kurang 6 itu min 4 kali X jadinya min 4. X min 4 kali min 6 itu plus 2, 4. Min 3 kali Y itu min 3Y. Min 3 kali 0 ya 0, nggak usah ditulis, sama dengan 2, 5. Berarti kita dapat bentuknya adalah min 4X min 3Y sama dengan 1. Atau ini dikali min 1 aja ya, supaya bentuknya positif, yaitu jadinya 4X plus 3Y sama dengan min 1. Dan biasanya itu dijadiin sama dengan 0 ya. Oke, sebenarnya jawaban kayak gini boleh, jawaban kayak gini juga boleh. Atau dijadiin Y sama dengan pun juga boleh. Tergantung kalau nanti soalnya PG itu kalian harus bisa ngikutin di PG-nya mau yang seperti apa sesuai tandanya ya. Oke, ini jawabannya. Kita lanjut untuk bentuk yang kedua, yaitu titiknya di luar lingkaran garis singgungnya ya. Nah, misalkan ya kata tadi ini ya. Jadi nanti jawaban dari yang titik di luar lingkaran itu bakal ada 2 ya, PGS-nya. Nah, tapi untuk yang bentuk kedua ini, langkah-langkahnya cukup panjang juga ya. Yaitu, dia ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa pakai rumus yang dasar, yaitu Y-1. Ini persamaan garis biasa. Yang perlu dilakukan adalah masukin si titik X1, Y1-nya. Nanti kalau M-nya kan belum dapat ya. Tapi tetap aja dimasukin, dan nanti ini harus dijadiin Y sama dengan ya. Y sama dengan, nanti di substitusi ke sini. Setelah dapat bentuk sederhananya, pasti nanti bakal menjadi bentuk kuadrat.
kayak contoh yang tentang kedudukan garis itu ya. Nah, kalau udah diginiin diapain ya pastinya kita nentuin ABC buat dimasukin ke D sama dengan 0. Nanti dari sini dapat nilai M. Dan biasanya nilai M-nya ada 2 ya. Gitu ya. Setelah dapat M gimana ya? Kalau udah dapat M, kita balik lagi ke rumus awalnya yaitu Y-1 ya. Karena M-nya udah ada. X1-nya udah ada, Y1-nya juga udah ada. Ya udah nanti bentuknya tinggal kalian sederhanakan di sini dan pastinya nanti M-nya ada 2. Si garisnya pun harusnya juga ada 2 gitu ya. Itu prosesnya. Cuman di sini saya akan menjelaskan pakai cara yang kedua yaitu yang ini, yaitu tinggal hampir sama awalannya yaitu masukin Y-1 ini rumusnya ke dalam rumus dari R yang ini ya. Ini pernah kita tulis yaitu pada persamaan lingkaran di PPT yang kedua yaitu yang ada garis yang menyinggung lingkaran ya, jari-jarinya gimana ya, rumusnya seperti ini ya. Dimana untuk yang kayak gini pasti nanti bentuk si x yang atas dijadiin sama dengan 0 ya. Nah terus kalau dapat R ya udah masukin langsung ke sini, tapi dari sini yang didapat itu bukan R ya, tapi dapat si M-nya juga dan ada 2 ya, biasanya juga ada 2. Oke langsung aja. Jadi ingat cara ini dipakai kalau X1 Y1-nya ada di luar lingkaran. Oke, kita lihat. Untuk persamaan garis lingkaran ini yang melalui titik 2,3. Nah, berarti ini belum tentu dia melewati ya. Kita cek juga ya. Cek titik. Berarti ini X, ini Y biasa dulu. Kita substitusi buat ngecek ya. Nanti aslinya ini X1 Y1 ya. Berarti kan 2,3. Kita cek ke XY biasa buat ngecek si titiknya ya. Kita coba pakai cara L ya. L sama dengan 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat dikurang 10 kali 2 dikurang 4 dikali min 3 tambah 12 sama dengan 4 tambah 9 min 20 plus 12 tambah 12 sama dengan 24 kurang 20 4 tambah 4 8 8 tambah 9 17. Karena 17 itu lebih dari 0 jadi si titik ini titiknya di luar. Karena di luar lingkaran pastinya pakai rumus yang barusan ya, yang prosesnya itu dari Y-1 ya. Kita pakai cara yang ini ya. Kalian nanti ya boleh aja nyoba ya. Yang ini cuman panjang. Oke, berarti prosesnya kita bakal masukin Y-1 ya. Oke, nih tulis ya. Saya hapus dulu. Set. Oke, jadi nanti ini sebagai X1 dan Y1. Ini langkah kedua ya, langkah 2. Langkah satunya tadi ngecek ya. Langkah 2-nya adalah kita masukin ke rumus Y-1 sama dengan M dikali X min X1. Di mana Y1-nya itu min 3, jadinya min 3 sama dengan M-nya belum ada, nanti kita cari X min 2. Di mana nanti ini harus dijadikan sederhana, Y plus 3 sama dengan MX min 2M. Kita mau jadiin sama dengan 0, berarti jadinya Y min MX plus 3 tambah 2M. Ini nggak ada X-nya, saya kurungin aja ya. Sama dengan 0. Oke, ini udah bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Ini bentuknya adalah mirip kayak AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Cuman nih M sama X sama Y-nya kayak kebalik. Cuman nggak apa-apa. Yang penting bentuknya udah sama dengan 0. Kita bakal masukin ke R sama dengan AX tambah BY tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, ini nggak masalah ya, mau A sama B-nya yang manapun sebenarnya nggak terlalu ngaruh, asalkan kita nulis bentuk sama dengan nolnya, yaitu Y min MX tambah 3 plus 2M. Berarti kan si A-nya, tuh apa cara tuh ya, A-nya itu kita anggap si depan Y aja ya, berarti 1 kuadrat. B-nya itu adalah si di depan X, yaitu min M kuadrat. Nah, sekarang substitusi A sama B. Oh iya, A sama B-nya belum dapat ya. Yang kecil ya, yaitu A-nya itu adalah min setengah kali min 10 ya. Yaitu sama dengan
5. B-nya itu adalah min setengah dikali min 4. Jadi sama dengan 2. R-nya berapa? Nah, ini kita hitung dulu. R-nya nanti bakal masuk ke sini ya buat bantu ngitung M-nya. A kuadrat plus B kuadrat min C. Berarti sama dengan akar 5 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurang 12. 25 tambah 4, 29. 29 kurang 12. 29 kurang 12 itu 17 ya. Oke, gitu ya. Kayaknya jelek ya. Berarti R-nya adalah kita substitusi ke sini aja ya. Akar 17, yaitu sebagai B ya. Ini itu sebagai substitusi ke X, ini substitusi ke Y. Berarti Y-nya itu adalah 2 min M, X-nya itu adalah 5 tambah 3 tambah 2 M per, aduh, coret ya, salah ya. Aduh, ini nggak rata tulisan saya. Saya hapus yang coret ini. Oke. Oke, jadi per bawahnya berapa? 1 plus M kuadrat ya. Oke, berarti selanjutnya diapain? Tinggal dikali silang ya. Jadi nanti jadi akar 17 dikali akar 1 plus M kuadrat. Yang atasnya dihitung nih. Berarti 2M kurang 5M itu 3M. 2 tambah 3 itu 5. Jadi 5. 2 tambah 3, 5. Terus 5M sama 2M jadinya 2 kurang 5 min 3M. Oke, selanjutnya diapain? Tinggal dikuadratkan ya. Kuadratkan. Kenapa dikuadratin? Karena biar akarnya yang kiri ini hilang, sehingga yang kiri jadi, kita terus ya, menjadi kuadrat. Akar 17 akar 1 plus M kuadrat. Yang kanan jadi bukan akar ya. Jadi 5 min 3M kuadrat ya, ini nggak ada ininya ya. Sehingga ini yang kiri jadi 17 dikali 1 plus M kuadrat. Sama dengan yang ini jadi, ingat nih, penguadratan ya, depan kuadrat. 2 kali 5 kali 3 itu min 15 kali 2, 30M plus 9M kuadrat. Oke, ini nggak muat ya, saya tulis di sini ya. Berarti jadinya kita kali ulangi 17 kan. Oke, ini lanjutannya. 17 tambah, nah tadi nih, 17 tambah 17M kuadrat sama dengan 25 min 30M plus 9M kuadrat. Ya, ini harusnya nanti bisa difaktorin ya. Oke, kita hitung M kuadratnya berarti ke kiri ya. Berarti jadi 17 kurang 9 itu 8 ya. M kuadrat plus 30M. 25 kurang 17 kurang 25 itu min 8 ya. 0. Oke, dapat. Berarti tinggal diapain ya? Tinggal dikecilin dulu ya. Bagi 2. Jadinya adalah 4M kuadrat plus 15M min 4 sama dengan 0. Oke, apakah ini bisa difaktorin? Nah, berarti bisa ya. Kayaknya bisa, yaitu ini cara saya. Tulis dulu 4M-nya. Berarti perkalian depannya ini karena ada depannya, jadi min 16 ya. Perkaliannya min 11. Penjumlahannya adalah 15. Berarti 16 kali 1, yang atas min, yang bawah, enggak, yang atas plus, yang itu min kan. Berarti nanti jadi min 16 sama plus 16 sama min 1 ya, ini min. Berarti dari sini kita dapat, coret dulu ya. Jadi M plus 4 sama 4M min 1. Berarti dari sini kita dapat M sama dengan min 4 atau M sama dengan 1/4 ya, itu ya. Oke, udah dapat M-nya. Udah, ini langkah terakhir tinggal substitusi. Untuk
Jadi ada 2 ya. M sama dengan min 4. Maka nanti masukin ke yang tadi, Y min 1 sama dengan M X min X1. Berarti Y min, tadi Y1-nya berapa ya? Y1-nya itu min 3, X-nya 2. Berarti jadi min 3 min jadi plus ya. M-nya itu min 4, X, X1-nya 2. Berarti dapatnya adalah Y plus 3 sama dengan min 4X plus 8. Pindahin ke kiri semua jadi 4X plus Y 3 kurang 8 itu min 5 sama dengan 0. Oke, nemu 1. Sekarang yang kedua itu untuk M sama dengan 1/4. Berarti jadi masukin ke sini juga ya. Tulis deh Y min 1 biar lancar. M X min X 1. Berarti Y plus 3 sama dengan 1/4 X min 2. Berarti jadi, nah ini kali 4 aja supaya hilang pecahan yang ini ya. Berarti nanti kali 4 jadi 4Y plus 12 sama dengan, ini kali 4 kan jadi 1 ya. 1 dikali X itu X, 1 dikali min 2 itu min 2. Sehingga dapatnya adalah 4Y min X, 12 kurang 2 itu plus 10 sama dengan 0. Oke, kayak gitu ya. Jadi emang prosesnya untuk titik di luar lingkaran cukup panjang ya. Untuk yang cara satunya ya sama aja ya, panjang juga. Cuman untuk soal ini itu ya jarang karena penyelesaian yang panjang. Jadi yang lebih sering keluar itu yang rumus yang awal tadi ya, yang melewati lingkaran. Asalkan kalian cek dulu ya, kalau dia tidak diketahui hubungan si titiknya dengan cara kemarin. Oke, tapi ada yang ketiga ya. Nah, kondisi yang ketiga ini sebenarnya lebih gampang lagi, yaitu diketahui gradiennya ya. Jadi langsung diketahui gradien dari lingkaran. Jadi kalau udah diketahui gradien, kita bisa langsung pakai rumus ini ya, yaitu Y min B sama dengan M X min A sama ulang. Y min B sama dengan M X min A plus minus. Nah, ini ada yang kurang ya. Ini kurang R-nya ya, ada R-nya ya. Jadi rumus hasilnya itu Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ini rumusnya ya, yang atas kurang R. Oke, ini ya. Dimana ya A sama B pusat, M gradien, dan R jari-jari ya. Oke, kita langsung aja coba ya. Oke, kita lihat bentuk lingkarannya. Nah, ini bentuk lingkaran yang pertama. Kenapa? Karena ini masih bentuk pejabaran. Dan ini itu aslinya adalah Y min 0 sama kuadrat ya. Berarti dari sini kita dapat A kecilnya adalah si 3. B kecilnya adalah 0. R-nya itu adalah si 10 yang diakarin. Gitu ya. Ya enggak? Ini bentuk yang kedua ya. Gini aja deh. R kuadrat kan sama dengan 10. Berarti R sama dengan akar 10 gitu ya. Oke, katanya gradiennya 3. Berarti ini sebagai M-nya. Ya udah, kita tinggal masukin yang tadi. Jawab. Tadi rumusnya adalah Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini plus minus ini artinya dia nanti jawabannya ada 2 ya. Ada yang positif, ada yang negatif di sininya. Berarti tinggal masukin B-nya yaitu 0. M-nya yaitu 3, X min A-nya itu 3 juga, ya. Plus minus R-nya itu adalah akar 10, 1 plus M-nya itu 3 kuadrat. Ini jadi Y sama dengan 3X min 9 plus minus. Oke, ini kan akar 10 ya. Akar 10 kan 10 ya. Jadi dapatnya adalah Y sama dengan 3X min 9 plus minus akar 10 itu 10. Nah, kita pecahin jadi 2 ya. Yaitu ada yang Y sama dengan 3X min 9 tambah 10. Ada yang Y sama dengan 3X min 9 min 10. Jadi sama dengan 3X 10 kurang 9, 1. Dan ada yang Y sama dengan 3X min 19. Oke, jawabannya selalu ada 2 ya. Kecuali yang titik di
lingkaran ya, yang pertama banget tadi. Oke, kita lanjut. Nah, nanti ada kondisi yang kedua untuk rumus yang pakai gradien tadi, di mana gradiennya cuman kayak belum ada. Jadi, di sini gradiennya nanti ada di garis yang diketahui yang lain ini ya. Dari sini nanti bakal dapat gradien dengan cara hubungan dua garis yang harusnya dulu pernah kalian pelajari, di mana kalau dia sejajar, gradiennya bakal sama, yaitu M1 sama M2, dan kalau dia tegak lurus, dia bakal saling berkebalikan, yaitu min seper M1 M2-nya. Dan yang kita pakai di sini adalah M2. Oke, seperti apa? Nah, pertama kita tulis dulu si garisnya, karena di garis ini nanti ada gradien yang bakal kita pakai. Nah, caranya dapat gradiennya tinggal dijadiin Y sama dengan ya. Berarti min Y sama dengan min 10 min 3X. Dipositifin ya, yaitu kali min 1. Jadinya Y sama dengan, ini kan positif 3 ya, 3X plus 10 ya. Oke, masih ingat kan caranya nentuin gradien? Kalau bentuk seperti ini, yaitu yang bentuk Y sama dengan MX tambah C. Di mana gradiennya adalah yang di depan X. Di sini jadi didapat M-nya sama dengan 3 ya. Dari mana 3? Dari sini ya. Oke, ini sebagai M1. Terus hubungannya apa? Hubungannya katanya tegak lurus. Karena tegak lurus, maka apa? Maka M2-nya itu harusnya didapat dari min seper M1, yaitu min seper 3. Nah, yang kita pakai itu adalah M2 ya, bukan M yang si garis awal itu. Terus kalau dapat gimana? Ya prosesnya kayak tadi, kita harus tentuin A, B, sama R. Dimana tadi udah kita cari ya, A-nya 3, B-nya itu adalah 0 ya, karena itu Y kuadrat doang. Dan R-nya itu adalah tadi akar 10, cariin sama kayak tadi. Terus diapain ke rumus yang mana? Ya rumus yang tadi, yaitu jadi PGS-nya itu adalah Y min B sama dengan M X min A plus minus akar 1 plus M kuadrat. Oh ya, ada R-nya lupa ya. Tuh, berarti Y min B-nya itu 0 sama dengan M-nya itu adalah min sepertiga X min 3 plus minus akar 10 akar 1 plus 3 kuadrat. Jadi Y sama dengan min sepertiga X min 3 plus minus 10. Oke nih, kayak gini aja ya. Nanti sebenarnya kayak tadi ya. Tinggal kalian sederhanain atau dipecah-pecah. Oke, seperti itu. Jadi untuk persamaan garis singgung merupakan materi terakhir kita. Dan ini juga merupakan materi yang cukup penting, apalagi untuk SBM ya. Jadi ya harusnya kalian catat walaupun saya tidak mewajibkan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan Japri, kalau ada yang salah tulis tolong diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.